arsala rasulahu bil huda liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbi tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Iwatu iman anu sami-sami miharap ridho kalih magfir Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalayan kudroh kali irodah Allah subhanahu wa ta'ala urang masih kene dipaparinan kesempatan ku Allah sangkan senantiasa aya dina jalan anu insyaallah dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dina dua lengkah urang di bumina sewang-sewangan ieu mangrupikeun bukti keimanan urang, ieu mangrupikeun bukti semangat urang pikeun tolabul ilmi, pikeun nuntut ilmu. Margi upami misalna urang ninggal kautamian kangge para penuntut ilmu luar biasa seueur. Sok sanaos dina wengi ayeuna sarasa aya perbentenannya. Nambe sim kuring dirorompok mios ka dieu teh dugikeun ka sabra bumi seueur anu babakaran. Di payeuneunna teh babakaran jagong, babakaran naon pokona mah babakaran. Ai kamari kinten-kinten aya teh nu babakaran. Tah. Enjing wallahu alam gitu. Matak tadi memang diuningakeun kautamian nuntut ilmu luar biasa. Para penuntut ilmu di samping sahalallahu tariqan ilal jannah, di samping Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, itu satu. Di samping Allah memudahkan baginya jalan ke surga, bagi para penuntut ilmu juga ternyata akan dimintakan ampun baginya oleh siapa? Man fis sama'i wal ard, oleh para penghuni langit dan penghuni bumi, hatal hitani filma, sampai ke ikan-ikan aya dina lebat cai, memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Karena ilmu merupakan warisan para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan dirham, innama warasul ilmu. Gunakan adat hasalnya innama. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu, faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Barang siapa yang mengambil hal tersebut, warisan nabi tersebut yaitu ilmu, akhadha bihadin wafirin, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Ini luar biasanya bagi para penuntut ilmu. Jadi terlalu sayang ketika kita mesti diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang mungkin sampai sekarang, dan digunakan waktu kesehatan dan juga usia kita sekarang itu untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa. Upami meninggal di luaran mah kan, kalau lihat di luaran remaja, pemuda, pemudi, mungkin kalau misalkan di malam yang sekarang tujuh di marana kinan-kinan di bumi di luar gitu, di luar gitu, di bumi sareng di luar. Ayeuna kaping sabaraha? 3 enyi kaping sabaraha? Nah, jadi upami misal ninggal tadi mungkin Isa, saya diberi amanat untuk membahas pada waktu sekarang dengan tema tasabbuh. Jantan tiap tahun
ritual perayaan tahun baru itu mungkin kurang tos kasaksenanya. Jika hal anu memang biasa, khususnya di golongan umat Islam itu sendiri. Bahkan umat Islam itu sendiri merasa minder, ngerasa kakantun, upami tengiring ngara, ya. Betul tidak? Kalau misalkan kita tidak merayakan minder, kalau kita tidak merayakan kita merasa ketinggalan. Teman-teman kita banyak yang merayakan tahun baru. Sibuk dengan trompetnya, sibuk dengan kembang apinya, sibuk dengan segala macam yang dipersiapkan untuk merayakan tahun atau pergantian tahun. Padahal kalau misalkan kita melihat orang-orang Islam khususnya yang merayakan tahun baru itu tidak mustahil. Mereka tahu dalil baik dari Quran dan hadis. Nota apal mah mendingnya sekalipun hal itu tetap salah. Ia mana apal dalil oge tidak mustahil akan terbawa. Satu, mungkin ini sudah membudaya karena ini sudah membudaya di kalangan umat muslim itu sendiri. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan ketika Rasulullah, hadis dari Anas, ia berkata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Dan mereka gitu sedang merayakan 2 hari tersebut ketika Rasulullah tiba itu. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ma hadanil yauman? Hari apa ini? Ada apa dengan 2 hari ini? Qalu, mereka menjawab, para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami biasa merayakan 2 hari ini pada waktu masa jahiliyah. Keur jahiliyah teh abi teh ngarayakeun 2 hari ieu. Gitu. Sok ngarayakeun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah mengganti atas kalian 2 hari yang biasa dirayakan kalian itu yang lebih baik dengan 2 hari raya yang lebih baik. Apa? Yaumal Adha dan Yaumal Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Ini hari raya yang biasa kita rayakan selaku umat muslim. Jadi tong ngarayakeun deui hari raya lain selain hari Idul Adha dan Idul Fitri. Mungkin tahun baru cek orang mah ramean seru-seruan, tapi ternyata itu merupakan akidah untuk segolongan orang. Bisa jadi itu akidah bagi orang-orang Yahudi, akidah bagi orang-orang Nasrani. Ejang umat muslim naon? Sok. Kenan-kenan anu biasa ngarayakeun nu biasa we, anu teu biasa mah tong ngawaler. Abi bade ngawaler sok ngarayakeun tara nyantong. Tong ngawaler. Anu biasa ngarayakeun, yang biasa merayakan pada pergantian tahun. Kira-kira apa yang menjadi alasan? Hayang terang. Kanan lagi hayang terang. Ada? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mau dicarakan, mau dicarakan. Ada yang biasa? Ada yang biasa? Betul, itu. Ingat loh, ada malaikat. Ada malaikat. Tara, oh berarti luar biasanya. Tara ya nama. Oke, mau di kajian juga nama langsung nyanget kembang api, bakar-bakar gitu. Diantau Islam. Tapi insya Allah. Jadi kalau misalkan ada yang merayakan, ikut-ikut dalam perayaan pergantian tahun, apa orientasinya? Naon tujuan? Dan untuk sebagian sekali deui itu merupakan akidah mereka. Dan tidak mustahil dalam satu malam seseorang bisa memiliki beberapa agama. Nalika pergantian tanggal dibunyikan apa? Lonceng. Tas dibunyikan lonceng ditiup naon? Tarompet. Tas ditiup tarompet nyenget naon? Kembang api. Lonceng itu identik dengan apa?
tukang es krim. Lonceng itu identik dengan Nasrani. Kalau trompet dengan Yahudi. Adapun kembang api itu identik dengan api adalah Majusi, agama Majusi. Berarti orang terus ngagarekeun sabaraha agama dalam satu malam. Kita mengikuti sesuatu yang kita sendiri tidak tahu ilmunya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dijelaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Bahkan ada satu misi yang luar biasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu memiliki misi yang luar biasa untuk merusak ketakwaan dan juga keimanan orang Islam. Ini dicatat baik-baik. Orang Yahudi punya misi yang luar biasa untuk merusak ketakwaan dan juga keimanan orang Islam. Apa misinya? Biarkan saja umat Islam berada pada agamanya. Tapi apa? Pemikirannya, akhlaknya akan kita rubah. Kita rubah dengan apa? Media, televisi, internet. Bahkan kita, sebagian dari kita umat muslim seolah-olah tergerus kan? Gitu. Yang terkenal dengan 3S-nya. Song, spot, dan seks. Gitu. Ini yang biasa mereka gembar-gemborkan. Atau 3F-nya. Fun, food, sarang fashion. Dinupan hiburan kan. Kurang sering maksakan gitu. Dinu hiburan. Dinu food makanan begitu juga. Bahkan tidak mustahil perayaan umat Islam. Bahkan anu hajat yang nikah umat Islam. Tapi standing party. Bahkan anu tara biasa mah gitu. Calik di mana wae di karpet anu kangge tamu ngadon caralik didinya. Karena tidak ada kursi. Aya kajantan anu gitu. Aya kajantan caralik. Gitu seperti standing party. Food dan juga fashion, penampilan kita. Mending kena dikatakan ketinggalan zaman daripada korban mode korban zaman. Gitu. Mata tadi kan di dalam hadis dijelaskan apa? Latat tabi'ana sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti sunana man kana qablakum. Tata cara orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhiro'an bi dhiro'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbi. Sehingga ketika mereka masuk kepada luang biawak gitu. Tabi tumuhum, maka engkau pun, kalian pun akan mengikuti mereka. Demikian para sahabat berkata, kulna ya Rasulullah, kami bertanya wahai Rasulullah, al yahudu wan nasara, anu dimaksud orang tersebut itu adalah Yahudi dan Nasrani, anu dimaksud deh. Qala, kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau misalkan bukan mereka. Dalam surat Al-Baqarah kan lebih tegas. Ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho dan tidak akan ridho walan tardo angkal yahudu wan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun tidak akan ridho wan nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti millah, ajaran atau agama mereka. Mata kayina kan berhasil misi mereka. Biarkan saja umat Islam dalam agamanya, tapi pemikiran, akhlaknya kita rubah dengan berbagai strategi yang mereka lakukan. Lebih ramai, lebih asik, lebih hepan mengikuti perayaan pergantian tahun baru daripada mengikuti kajian seperti ini. Berarti luar biasanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada semuanya yang melangkahkan kaki. Mungkin ini galeri menjadi saksi. Mudah-mudahan menjadi saksi
dengan para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, gitu. Sekalipun di luar sana sibuk dengan apa? Kebakaran. Sibuk dengan kebakaran. Pokoknya sibuk dengan urusannya masing-masing, tapi tidak disibukkan untuk bekal kita nanti di yaumil akhir. Luar biasanya. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan keistiqomahan. Karena istiqomah itu bukan hal yang mudah, berat. Dan anu ringan mana? Anu ringan istirahat. Ya, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Berat istiqomah itu. Ketika kita rajin saum Senin Kamis, saum Sunat, untuk mengistiqomahkan berat. Biasa tahajud berat mengistiqomahkan. Apalagi melangkahkan dua kaki kita di rumah masing-masing ketika banyak tantangan, banyak godaan untuk hadir di tempat ini, tapi kita masih mampu datang ke tempat ini luar biasa. Mudah-mudahan ini merupakan bukti keimanan kita, merupakan bukti semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Maka dalam hadis barusan kan dijelaskan, engkau pasti latat tabi'an, pasti taukid, lamu taukid. Pasti kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Maka kalau misalnya kita tidak dibekali ilmu, tidak memiliki dasarnya, tuturut muni. Kumaha ramena. Ramena nu nyungut kembang api, nurutan. Ramena nu babakaran, nurutan. Ramena anu nyium trompet, ikutan dagang. Nu kantos dagang trompet. Arul biasanya Arul banding setir gitu. Tapi insya Allah Aina sudah mendapatkan hidayah gitu. Luar biasa. Gitu. Trompetnya dipicun gitu, Arulna datang ke majelis ilmu. Ini luar biasa. Di antaranya ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang kita sendiri tidak tahu akan ilmunya. Kan dalam surat Al-Isra ayat 36 kan jelas. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Yang mana kalian tidak mengetahui ilmunya. Ma laisa laka bihi. Engkau tidak mengetahui pengetahuannya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran wal basara penglihatan wal fu'ad dan hati kita kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. So, kalau misalkan ditanya oleh guru, lalu misalnya ada murid melakukan sesuatu dan tidak tahu orientasi atau tujuannya untuk apa, nalika ditaruh kira-kira jawabannya seperti apa? Contoh kayaknya. Di dia anu kantos mabal teh sakola tapi saroleh kangganya saroleh di dia mah. Oh iya. Kare. Oh tah. Nu kantos teh gitu. Piwarang ka sakola ngadon belok gitu. Oh enggak, mabal itu namanya bahasa Indonesia. Oh bolos, astagfirullah. Mabal bahasanya bahasa Tanjung. Babal mah pembalap. Bolos tak gitu. Nah, absen dulu ini berarti cerdas ini. Orang yang bolos tapi sudah dikonsep. Di planning. Pokoknya absen dulu karena guru mah rata-rata lihat absen aja. Lihat absen. Pokoknya nama ayah hentena pokoknya di absen ayah aneh gitu. Ketika kita melakukan satu bolos. Tujuannya naon kita juga tidak tahu bolos kita untuk apa kan. Nalika ditaruh kumaha? Bingung kan? Bingung. Begitu juga ketika merayakan akidah yang bukan dari ajaran Islam. Tuturutan merayakan pergantian tahun. Kira-kira ketika ditanya ini bukan oleh manusia. Nalika kalau misalkan ditanya oleh Allah di hadapan Allah. Atau mungkin nanti di alam kubur. Ditanya perihal seperti itu. Sok ngawalarna kumaha? Orang bade ngawalarna mah. Sok siapkan we pokokna nama. Lamun orang biasa ngarayakeun pergantian baru, sok asal kudu siapkan jawaban ketika kita ditanya. Karena setiap amalan tidak akan luput dari hisab. Betul tidak?
Nah gitu. Apa yang kita ucapkan itu tidak akan lepas dari malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafazkan sesuatu melainkan ada malaikat yang siap untuk mencatat. Begitu kan? Setiap amalan pun di antaranya itu. Matakan hati-hati untuk kaula muda. Ini para pemuda, pemudi, remaja juga harus berhati-hati. Jadi jangan orientasi tujuannya itu anu penting rame. Syahwat kita terpenuhi kan gitu. Tapi ternyata itu sudah menggadaikan, menanggalkan akidah kita sebagai umat Islam. Kira-kira eta jadi ibadah moal ngarayakeun? Enggak. Bahkan banyak kan para ulama yang mengharamkan mengikuti perayaan tahun baru. Kieu nya logika. Ketika tahun kemarin nalika di Paluru bebeladagan pas pergantian hari jam 12 ya, biasa jam 12. Padahal beda-beda kan waktunya. Aya WIB, aya WIT, aya WITA kan gitu. Berarti bebeladogan lagi beda. Berarti nu mana ieu pergantianna gitu di antawisna. Jadi kalau misalkan melihat anu nyeungeut kembang api khususnya sa Bandung, kalau misalkan dikumpulkan uang anu dipeserkeun kembang api eta untuk membangun masjid, kira-kira masjid nu sageung kumaha anu baris terbang. Lamun bikirna kadinya. Dah lumayan awisnya hiji oge nya. Tuh udah hafalan tukang kembang api mah. Ini tadi terompet kan? Tuh. Tadi kan terompet aduh ayeuna jangan ngali jalan jeung kembang api. Terang eta. Jadi sabaraha ayeuna hiji. Hijina sabaraha panguasa kinan-kinan. 5 sute anu 5 kali beledag teh 35 kali beledug. Itu kalau misalkan satu. Kalau kali 100 paling sedikit. 100 kali 30.000 sabaraha? 3 juta. Sa Bandung. Seorang beli 20 minimal atau 50 seorang. Kali 100 orang. Lihat. Seorang 50 kembang api. Kali 100 orang. Sabaraha? 5.000. 5.000 kembang api kali 30.000. Sabaraha? 150. Luar biasa. 150 juta. Ya dipikir. Bukankah hal itu tersebut bisa dikatakan dengan tabdzir? Dikatakan mubadzir ya? Diantawisna sok manfaatna naon? Raosna mah istirahat jam sakitu. Adanya gandengan batu. Kalau misalkan dikumpulkan untuk membangun masjid atau membangun naon gitu. Anu yang lebih bermanfaat. Nalika dihisabna oge moal berat mungkin. Tapi ketika kita dihisab, harta kita dipakai, didapatkan di mana, dikeluarkan untuk apa? Ini akan berat. Terus deh. Nah gitu. Di antawisna. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu. Fal yukrim jarahu kan gitu. Jadi ada satu hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu. La yu'minu ahadukum. Maaf, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta ya'mana jaruhu, sehingga tetangganya merasa aman bawa'iqahu dari gangguannya. Coba nalika urang nyanget kembang api aya tetanggi anu teu damang ngadoakeun sumpah sarapat kumaha? Kumaha? Komo nu di rumah sakit. Asa kacidanya nyanget kembang api di luhur rumah sakit. Di antawisna. Tapi da nu nyanget kembang api tuh dugikeun ka ayeuna. Dugikeun ka ayeuna gitu.
Jadi untuk umat muslim sendiri, gitu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terbawa-bawa oleh orang lain. Kita sendiri kalau misalkan kita belum tahu ilmunya, mending kene tawakuf, mending kene diam, jangan mengikuti. Itu insya Allah akan yang lebih menyelamatkan. Gitu. Ada ieu mah ngarayakeun hungkul mung naon, mung nyeungeut kembang api hungkul, mung niup tarompet hungkul gitu. Ada. Itu merupakan akidah sekali lagi bagi sebagian. Gitu. Trompet itu identik dengan ibadah Yahudi, lonceng itu identik dengan ibadah Nasrani. Kembang api itu identik dengan Majusi kan ada agama Majusi yang menyembah api. Itu di antawisna. Maka ini jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 50 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak menggunakan kalimat yang kepada orang-orang yang beriman. Ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang, dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan idza yaqulu fil Quran, apabila engkau mendengar Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, fa'ariha sam'aka, regepkeun, simaklah dengan baik, fa innaha khairun ya'muru bihi, karena bisa jadi pada kalimat tersebut ada kebaikan yang Allah perintahkan padanya, au syarrun yanha anhu, atau ada keburukan, kejelekan yang Allah larang. Beresnya. Jadi dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu bisa jadi ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Contoh ada kebaikan yang Allah perintahkan. Di antawisnya kewajiban tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ini kan ada perintah kebaikan, yaitu kewajiban tentang saum. Adapun ayat ini berbicara tentang kejelekan yang Allah larang. La tattakhidu. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani auliya, wali-wali, pelindung kalian. Ba'duhum auliya uba, karena sebagian mereka adalah pelindung teman setia kepada sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu min. Jadi barang siapa yang menjadikan wali gitu di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini jelasnya Al-Qur'an. Jangan mengikuti, menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali aulia, teman setia. Jadi yang namanya toleransi itu tong tuturut munding. Bahkan di dalam surat apa? Al-Kafirun apa bagaimana? Lakum surat apa itu? Al-Kafirun kan? Lakum di hukum kalian. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama. Gitu. Jadi toleransi itu ketika anu ngarayakeun eta milu urang kalewang ya. Nalika kamari tanggal 25. Tapi ke Idul Fitri sakali ewang kudu ngupat. Orang Nasrani itu tidak seperti itu kan. Sekalipun dalam ayat-ayat awal dalam surat Al-Kafirun tidak jauh seperti itu kan. Seolah-olah. Jadi sudah bingung orang kafir jahiliyah untuk memberhentikan gitu. Atau nama. Jadi menghentikan dakwah atau risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antawis nama terus saya kieu Muhammad gitu. Orang satahun ewang ibadahna, satahun ayeuna abi ibadah ka anjeun, satahun ke anjeun ibadah ka Tuhan kaula. Kan seperti itu. Tapi jelas di awal la a'budu mata, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah.
Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kan diulang-ulangnya. Tawaf, ukulilingan we kadang orang nuju salat teh wala antum abidu terus gitu. Itu udah kanas deh. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum gitu. Tahu kan terus diantau Islam. Karena ada ayat yang sama. Nah, itu beres-beres nah. Iraha lakum dinukum waliyadina. Diantau Islam. Bah jelaskan lakum dinukum waliyadina. Gitu. Jadi Islam itu sudah betul-betul menjelaskan dengan sejelas-jelas, bahkan membatasi seseorang dari perihal akidah. Ketika Waalaikumsalam, iya luar biasa. Terus babakarannya lah, Der. Babakaran. Alhamdulillah, kita melihat luar biasa. Nah ini, jadi luar biasa sekali laginya. Ketika yang lain disibukkan dengan apa? Dengan apa? Ketika yang lain atau di luar sana disibukkan dengan kepentingannya masing-masing, tapi kita alhamdulillah disibukkan dengan apa? Dengan tolabul menuntut ilmu. Matak tadi luar biasa kalau kita meyakini, menyadari bahwa para penuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan man fis samai wal oleh para penghuni langit dan juga para penghuni bumi, hatal hitani filma, sampai ikan-ikan yang ada di air memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Tokana badenahro. Lamun misalnya ieu nu di dieu sadaya ihwatu imam didoakeun ku anak gitu. Ayo ngalim. Nah, ieu mah penghuni langit, penghuni bumi saha? Sadayana. Gitu. Penghuni langit semua. Hatal hitani filma. Dugikeun ka ikan-ikan yang ada di dalam air pun memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Makanya logis. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan ke surga seueur anu ngadoakeun anak gitu. Leres teh? Leres kieu tanya. Seueur anu ngadoakeun anak. Sato wae ngadoakeun. Berarti mafhum mukhalafahnya dipahami sebaliknya, ketika kita jauh dari thalabul ilmi, jauh dari menuntut ilmu, maka dapat dipastikan juga kita akan tidak dimudahkan, akan disulitkan jalan menuju surga. Betul? Kan gitu. Jadi saya yakin mungkin ikhwatu iman semua di rumahnya masing-masing perang batin. Sumping teu datang tidak. Narika bade angkat, nah tatanggi mah seungit. Naon? Belum jagung. Leres deh. Tadi seorang anak di rumah. Berapa rumah yang saya lewati ngabalakar jagung. Bahkan sebelum berangkat, saya mau kemana? Kebetulan mau pengajian. Dibahas ku anak gitu dia. So, kamari aya nu ngabakar deh. Aya babakaran? Saya. Anjing? Wallahu alam. Tapi mungkin kembali lagi pada niat. Mungkin karena liburannya gitu. Husnudonya. Liburan. Sad mumpung kosong abi na libur ayeuna bade ngabakar bumi euy. Aya bumi kosong mah gitu. Mung kada gitu. Diantau kan supaya ramainya. Batur mah ngabakar kembang api gitu. Beledugna ngan saritakeun aya ngabakar bumi mah ngariweuh sadaya. Diantau Islam bahkan jadi sejarah. Gitu. Bahkan ininya lucu, mungkin ada kisah. Bukan hanya pergantian tahun barunya. Mungkin banyak atau akidah-akidah di luar umat Islam itu sendiri mengikuti diturun. Contoh dalam tahu. Ini curhat. Anak saya lahir anak saya lahir 1 bulan 1, anak ke tauhid. Betul.
hari Senin tanggal 1 bulan 1 Januari, anak ke-1 memang anak pertama dari istri ke-1, tapi satu sampai dinamih deui. Lamun misalnya takdir Allah mah gitu. Di antawis seperti itu. Jadi sadna raoseunya upami misal ninggal tuang putra naon tak kedah ngarayakeun geus anu ngarayakeun bebeldugan tengah wengi. Seri pana teh diwale. Pergantian tahun gitu. Dirayakan justru kan ketika ada begininya ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Sad bagaimana jawabannya ketika kita didoakan selamat ulang tahun? Jawabannya kumaha? Anu tiasa ngawalar teh? Anu tiasa ngawalar teh? Hah? Anu tiasa ngawalar teh? Ketika ada yang berkata selamat ulang tahun atau barokallahu fi umrik di Arabkeun, da eta keneh gitu. Jawabannya kumaha? Hah? Nah, cerdas. Tidak untuk dijawab dan unamina jawaban mah kudu aya pertanyaan. Eta pertanyaan sanes. Selamat ulang tahun gitu. Upami bade mah gitu. Jangan kira wae kita panjakan mudah-mudahan gitu. Engkau dan diberikan apa keistiqomahan dalam kebaikan dan tetap berada dalam hari lahir unggul. Ayeuna oge tiasa kan ngadoakeun mah. Bahkan ketika kita jauh dari seseorang gitu. Tapi ya dengan teman kita yang dalam satu hadis dijelaskan da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim bi dhahril ghaib dari kejauhan atau tanpa sepengetahuan itu bisa jadi doa yang diijabah. Kade gitu. Orang tiasa kieu, orang jantan kieu ini bisa jadi mungkin doa orang lain, doa teman kita, doa orang tua kita, doa guru-guru kita yang kita sendiri tidak mengetahui. Mustajab. Gitu. Di antawis nama. Jadi kembali lagi mengenai tasyabuh gitu. Khususnya di kaula muda ini marah. Jangan sampai strategi misi orang Yahudi itu mereka berhasil. Apa misinya masih ingat tadi dicatat? Jadi di antara misi orang Yahudi untuk merusak ketakwaan dan keimanan orang Islam apa? Biarkan saja umat Islam berada pada agamanya, namun pemikiran dan akhlaknya kita rubah. Itu ku ngarayakeun lagi kan sukses. Keprok mungkin untuk sebagian, yang lain banyak. Leres deh. Untuk orang Yahudi dan Nasrani mungkin keprok ternyata tuturutan gini kan umat Muslim dan mereka sehingga kita mengikuti milah mereka. Gitu. Mudah-mudahan biasa diberikan keistiqomahan untuk berbeda. Tidak mau sama. Sejatinya Nabi itu ingin berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Contoh perihal ketika di zaman orang-orang Yahudi kan, orang Yahudi itu dulu identik dengan kumis. Maka Rasulullah menganjurkan untuk berjenggot dan tidak berkumis untuk membedakan dengan orang Yahudi. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang pada saat itu para sahabat merayakan 2 hari raya, yang mana 2 hari raya itu biasa dirayakan ketika jahiliyah, maka kata Rasulullah, "Innallaha qad abdalakum yauma." Sesungguhnya Allah telah mengganti bihima khairan minhuma. 2 hari raya yang biasa dirayakan pada waktu jahiliyah gitu. Allah telah mengganti 2 hari raya itu yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Dengan hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Tak iya. Gitu. Berarti tidak ada hari raya lagi yang dirayakan oleh umat muslim selain Idul Adha dan Idul Fitri. Tahun baru itu bukan hari raya sekalipun hanya perayaan, tapi untuk sebagian mungkin itu hari raya mereka kan gitu. Beres tak? Nah gitu. Itu mungkin ya. Jadi apa namanya mauidhah, nasihat khususnya bagi saya pribadi. Bisi Ustaz ngebahas tasabuh, ngebahas perayaan tahun baru tahun kamari, Ustaz ngarayakeun atau nampi ican torompet, naudzubillah.
Naudzubillah gitu. Bahkan hampir tiap tahun pergantian, bukan hanya pergantian tahun baru Masehi, bahkan tahun baru Islam pun ini harus dibahas. Gitu. Dengan cara apa kita menyikapi pergantian tahun baru ini? Apakah bisa dibenarkan ketika pergantian tahun baru kita merayakan seperti yang kebanyakan orang rayakan? Gitu. Menunggu waktu di pertengahan malam, menunggu lonceng, meniup trompet dan merayakan kembang api. Apakah seperti itu atau dengan cara lain? Kita muhasabah. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun baru itu, dengan pergantian tahun baru ini kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Kata Umar bin Khattab apa? Hadza yaumun lahu ma ba'da. Hari ini menentukan hari esok. Jadi kalau misalkan hari ini lebih baik gitu. Kalau bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Di antara ruginya manusia itu ketika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Gitu. Hari besok gitu. Lebih buruk daripada hari sekarang. Nah ini. Jadi mudah-mudahan jadi sekalipun dengan pergantian tahun gitu, kita dihindarkan dari tasyabuh menyerupai gitu. Akidah-akidah Yahudi dan Nasrani bukan dari ajaran Islam. Mudah-mudahan dengan pergantian kita bisa lebih muhasabah, introspeksi diri. Jadi ketika tahun 2020 kita banyak dosa, kita banyak menggibah, kita banyak berbohong, mudah-mudahan di tahun 2021 di samping merubah status kita merubah kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada sadarin tos mulai pas pisahnya pas itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat khususnya bagi pribadi, umumnya bagi semuanya. Akhirul kalam aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.